Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, orang Farisi belajar dari Musa untuk mengikuti hukum Taurat, untuk menyenangkan Tuhan, dan dengan demikian setia pada perjanjian. Kita melakukan hal yang sama ketika kita mengikuti 10 perintah Allah dan ajaran gereja. Namun Yesus memurnikan atau menyempurnakan hukum dan mengajar kita bahwa setia pada hukum bukan karena kewajiban atau dengan pembenaran diri sendiri, tetapi demi kasih murni kepada Allah tanpa kepentingan pribadi lainnya. Karena hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara-saudari, kematian rohani datang dari keegoisan, pembenaran diri, kesombongan diri, dan kenajisan dalam tindakan kita. Tetapi Roh Kudus dapat mengisi tindakan kita dengan kasih dan menjadikan kita layak untuk hidup kekal. Kita dipanggil untuk menyelesaikan tugas kita dengan cinta kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan seseorang, jika dia melakukannya untuk kepentingan sementara, dia melakukannya seperti seorang budak dan akibatnya tidak memelihara sahabat. Demikian kata Santo Agustinus. Seorang wanita pernah datang kepada saya dengan menyesal karena dia telah mengatakan beberapa kata yang menyakitkan pada suaminya. "Kami telah mendamaikan diri kami sendiri," katanya. Tetapi dia menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan kepadanya telah menyakiti dirinya juga tanpa dia sadari. Saudara-saudari, realitas ini lebih umum dalam hidup kita daripada yang dapat kita bayangkan. Misteri dosa terdiri dari luka ganda yang dibuka oleh si pendosa di sisinya sendiri dan dalam hubungan dengan sesamanya. Santo Yakobus juga menasihati kita, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang telah diciptakan serupa dengan Allah. Dari mulut yang sama keluar pujian dan kutukan. Saudara-saudaraku, hal ini tidak boleh terjadi. Kita mengekang lidah kita dengan rahmat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita. Saudara-saudari, seorang Kristen sejati menghasilkan kebajikan yang melindungi kita dari dosa. Sebagaimana buah dari Roh Kudus, kita bertumbuh dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita
kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam